Halo Sobat Prima, selamat datang di podcast inspiratif dan edukatif dari Universitas Prima Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan aku JJ yang akan jadi host pada podcast kali ini. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita bersinggungan dengan layar kaca gadget. Dimulai dari belajar, bekerja, hiburan, sampai belanja pun semua lewat gadget. Tapi pernah nggak sih kamu merasa matamu gampang lelah, pandangan jadi buram, atau malah sering sakit kepala setelah berlama-lama di depan layar? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal mata lelah karena gadget, atau yang biasa dikenal sebagai digital eye strain. Gak cuma dari sisi kesehatan aja, tapi kita juga bakal ngobrol santai dan seru bareng dokter spesialis mata yang bakal berbagi cerita soal perjalanan pendidikannya hingga bisa jadi ahli kesehatan mata. Karena ternyata, di balik mata yang sehat, ada peran penting seorang dokter spesialis mata yang gak cuma memeriksa tapi juga menjaga kualitas hidup kita loh. Dan buat kamu yang tertarik menjadi dokter spesialis mata atau lagi cari tahu tentang program pendidikan dokter spesialis di Unpri, pastikan kamu dengerin episode ini sampai habis ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, seorang dokter spesialis mata yang akan nemenin kita ngobrol hari ini. Halo dok. Halo JJ. Boleh diperkenalkan dirinya dulu dok? Hai Sobat Prima. Perkenalkan, saya Nelly Christina, saya dokter spesialis mata yang bekerja di Rumah Sakit Mata Prima Vision dan juga menjadi salah satu dari tim pengajar di program pendidikan dokter spesialis mata Fakultas Kedokteran Unpri Medan. Gimana kabarnya dok? Sehat? Luar biasa. Sehat. Oke, nah sesuai dengan yang tadi sudah kita sebutkan di awal dok, kita bakal ngobrol seputar mata yang lelah karena gadget nih dok. Iya JJ. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke pertanyaan pertama kali ya dok ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada mata kita saat terlalu lama di depan layar gadget dok? Ya, kalau terlalu lama kita melihat gadget itu kan radiasi. Jadi mata kita itu berusaha untuk selalu fokus untuk melihat objek dengan jarak yang tertentu. Ditambah lagi dengan radiasi cahayanya, jadi mata itu sangat lelah ya. Apalagi zaman sekarang udah era gadget, semuanya lewat handphone, mau belanja iya, ya scroll yang penting dan yang nggak penting, yang tengah penting semuanya, jadi bikin mata lelah. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sampai lansia ya semuanya sudah serba gadget. Oke dok, nah apa benar nih dok kalau main HP terus-terusan bisa bikin mata rusak sampai permanen katanya dok? Ya, jadi kan mata lelah itu kalau terus-terusan dia kan membuat mata itu makin sulit fokus. Jadi semakin lama semakin kabur, apalagi usia-usia masih pertumbuhan. Kalau dia sering menggunakan gadget, dia tentu sangat memotivasi, sangat membuat kerusakan mata itu semakin buruk ya. Khususnya pada masa pertumbuhan ya dok ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau gitu dok, berapa sih waktu yang ideal masalah-masalah kesehatan mata untuk berada di depan layar kaca gadget seharian dok? Nah, sebenarnya menurut WHO, World Health Organization, mereka sudah membuat aturan untuk menjaga kesehatan mata dengan untuk dalam hal gadget ini ya, namanya Rule 20-20-20. Apa itu? Nah, 20 menit kita bekerja dengan gadget, kita harus mengistirahatkan mata kita selama 20 detik. Dan selama 20 detik itu kita istirahatkan mata kita dengan melihat sesuatu yang jauh, yaitu sejauh 20 feet atau 6 meter. Jadi 20 menit bekerja, 20 detik istirahat. Selama istirahat itu kita melihat sesuatu yang jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Atau 6 meter ya. Jangan salah JJ ya, 20 menit bekerja, 20 detik istirahatnya. Kalau 20 menit bekerja, 20 menit istirahatnya nggak gajian. Jadi 20 menit bekerja, 20 detik istirahat dengan melihat jauh 20 meter atau 20 kaki atau 6 meter. Ya. Oke dok, kira-kira ciri-ciri mata yang mulai kena gejala digital eye strain itu apa ya dok? Ya, itu pertama sekali untuk fokus melihat sesuatu dia akan lebih lama. Jadi kayak dia butuh beberapa detik untuk fokus sesuatu. Tapi sebenarnya dia kayak kadang-kadang matanya normal, nggak butuh kacamata. Tapi dia melihat sesuatu itu jadi mulai buram. Agak lama dia? Iya, agak lama dia baru fokus. Ya, kemudian mata itu bisa terasa perih, kemudian juga sampai lehernya terasa tegang, seperti itu. Karena matanya itu dipaksa untuk fokus terus-menerus melihat suatu objek pada jarak yang tertentu dalam waktu yang lama. Jadi matanya lelah, seperti itu JJ. Kalau gitu dok,
Kira-kira ada tips sederhana nggak sih dari dokter untuk mengurangi kelelahan mata di era serba digital ini, Dok? Nah, pertama kita harus menggunakan gadget dengan bijak ya. Lalu yang kedua ada rule 20-20-20. Kemudian yang ketiga kita harus cukup mengistirahatkan mata. Jadi tidur itu juga penting ya. Kalau 8 sampai 9 jam satu hari itu kita harus tidur juga, istirahat. Dan yang keempat kita bisa bantu dengan tetes mata buatan. Tetes mata buatan ya, Dok. Kira-kira tetes mata buatan itu seperti apa, Dok? Ada banyak produk-produk dari pabrik obat untuk air mata buatan, artificial tears itu untuk mencegah mata lelah. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur pakai kacamata akibat jejet, masih bisa diobatin atau ditangani nggak ya, Dok? Nah, ini tentang namanya kelainan refraksi. Jadi kalau memang sudah terdeteksi kelainan refraksi, artinya memang seseorang itu mempunyai gangguan kelainan mata, dia harus menggunakan kacamata. Itu kacamata harus dipakai mulai dari usia sedini mungkin. Jadi kelainan refraksi itu justru ini saya mau ngomong ya, harus dideteksi sedini mungkin mulai dari usia sebelum sekolah, prasekolah. Sebelum sekolah? Iya benar. Jadi dideteksi anak-anak usia dini. Ya kalau memang nanti terdapat kelainan refraksi, bisa dia minus atau silindris atau dia plus, itu kacamata harus dipakai terus-terusan kecuali mandi sama tidur, bukan dihindari. Nah, tapi setelah itu kalau kita emang udah pakai kacamata, anak itu udah pakai kacamata, ya dia harus kontrol secara teratur ya, 6 bulan sekali dia harus kontrol. Kemudian yaitu penggunaan gadget dia harus dikurangin. Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di negara-negara Asia, itu penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak yang beraktivitas di dalam ruangan itu lebih tinggi kelainan refraksinya, peningkatan kelainan refraksi dibandingkan dengan anak-anak yang aktivitasnya di luar ruangan atau outdoor. Itu jadi kalau bisa kita memotivasi anak-anak itu untuk kegiatan outdoornya itu lebih banyak daripada gadget. Berarti harus sudah dicek sebelum sekolah gitu. Ya benar. Bahkan sebelum ya. Jadi prasekolah itu juga harus dideteksi. Nah, sekarang kita geser sedikit ke profesi dokter mata gitu. Ya. Apa sih yang bikin dokter tertarik ambil spesialis mata ini, Dok? Nah, karena mata itu adalah organ yang sangat kecil ya dibandingkan organ tubuh, tetapi dia sangat-sangat luar biasa menariknya. Nah, mata itu adalah jendela dunia. Dia memang kecil, tapi dia penting sekali kita untuk melihat dunia seperti itu. Jadi, dan mata itu terdiri dari banyak sekali organ ya, mulai dari kornea, iris, lensa, sampai dia ke retina, saraf mata itu banyak sekali detailnya, dan itu sangat-sangat menarik dan luar biasa. Oke, berarti awalnya karena tertarik ya, Dok? Ya, dan juga banyak penyakit-penyakit kayak penyakit diabetes mellitus, hipertensi, HIV itu terdeteksi di mata. Terdeteksi di mata? Iya, benar. Jadi mata itu adalah jendela dunia dan banyak sekali hal yang kita bisa tahu dari mata. Keren ya, Dok. Oke. Bisa dijelasin nggak sih, Dok, alur pendidikan untuk jadi dokter spesialis mata itu seperti apa? Pertama sekali ada proses penerimaan ya, administrasi, kemudian bahasa Inggrisnya, TOEFL, ya teorinya juga, wawancara, dan juga keterampilan klinis dia nanti dilihat dari matanya ya. Jadi bukan berarti menjadi dokter mata itu cukup matanya harus terang jelas, enggak, tapi dinilai lagi 3 dimensinya bagaimana. 3 dimensinya? Ya, stereoskopisnya bagaimana. Baik atau enggak, supaya apa? Supaya nanti dapat dilatih menjadi dokter mata yang dapat melakukan tindakan operasi dengan baik. Oke. Ya, seperti itu. Setelah itu ya dia proses penerimaan ya. Setelah penerimaan kita baru nanti masuk ke proses pembelajaran ya. Ada 8 semester ya. Terdiri dari stase-stase ya. Kita ada teorinya, ada prakteknya juga ada ya, operasi seperti itu. Nah, kalau untuk tantangan paling besar selama menjalani pendidikan spesialis mata, kira-kira apa ya, Dok? Pertama adalah kesabaran. Kesabaran. Ya, jadi pintar aja nggak cukup ya. Kalau pintar ya kita tinggal baca buku, tapi kita harus sabar. Sabar itu apa? Kita mendengarkan keluhan pasien. Kita dengarkan keluhannya. Sabar, apalagi sabar dalam melakukan tindakan operasi. Kita nggak boleh buru-buru. Jadi selain mendengarkan keluhan, kita juga harus sabar dalam mengoperasi. Lalu sabar apalagi kita harus mengevaluasi tindakan kita itu seperti apa, bagaimana perubahannya terhadap pasien, seperti itu.
Nah, untuk menjadi dokter mata yang baik itu kita harus punya satu lady hand. Jadi tangan kita Lady itu hand. harus halus. Iya, benar. Kemudian yang kedua kita harus eagle eye. Eagle eye. Iya, kayak mata elang. Jadi kita harus bisa melihat objek itu secara tepat Mhm. dan jelas. Ya, jadi kalau kayak elang tuh lagi terbang tapi dia bisa lihat objek jauh dan secara presisinya tepat. Lalu yang terakhir yaitu lion heart. Iya, walaupun katanya galak gitu ya, tapi hatinya singa itu sangat baik sekali. Oke, berarti lady hand, eagle eye, Dan lion lion heart. heart. Ya. Oke. Nah, untuk di Unpri sendiri nih dok, Iya, gimana? spesialis mata sudah ada belum ya dok? Dan kalau ada, apa sih keunggulannya? Iya, jadi pembentukan program pendidikan dokter spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Prima sudah berjalan sejak bulan Januari 2025. Nah, apa yang menjadi keunggulannya sesuai dengan visinya yaitu menjadi pusat pendidikan, penelitian ilmiah, dan pelayanan masyarakat yang unggul dan mampu berkiprah hingga ke level internasional di bidang ilmu kesehatan mata dan ilmu penglihatan. Seperti itu, JJ. Kalau dari segi fasilitas, Fasilitas Unpri mempunyai rumah sakit pendidikannya yaitu Rumah Sakit Mata Prima Vision. Ya, di sini calon dokter spesialis mata, peserta pendidikan dokter spesialis matanya belajar di Rumah Sakit Mata Prima Vision. apa saja sih yang dipelajari di spesialis kedokteran mata di Unpri dok? Mulai dari semester 1 namanya ada pengayaan, lalu dilanjutkan dengan masuk ke stase. Stase itu ya bagian-bagiannya. Jadi ada 9 stase, ada rolling atau perputaran dari setiap peserta program pendidikan dokter spesialis mata itu. Setiap muridnya akan keliling di tiap stase sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di situ mereka latihan, selain baca jurnal, baca textbook, juga kegiatan di poliklinik, periksa pasien dengan menggunakan alat-alat diagnostik, juga melakukan latihan di wet lab, dan juga melakukan tindakan operasi di bawah supervisi dokter spesialis mata. Wah, menurut dokter sendiri, kenapa sih penting banget ada lebih banyak dokter mata di Indonesia saat ini? Ya, karena Indonesia memiliki kasus katarak yang cukup tinggi. Ya, jadi benar. Jadi kebutaan itu paling banyak disebabkan oleh katarak. Di mana katarak itu adalah penyebab pertama kebutaan di dunia. Iya, benar sekali. Dan juga kasus di Indonesia itu katarak sangat banyak, sedangkan jumlah spesialis mata itu kurang. Jadi banyak backlog. Backlog itu adalah banyak yang kasus katarak yang belum tertangani, sehingga perlu percepatan produksi dokter spesialis mata. Nah, karena itu Unpri di sini dia perannya membantu untuk memproduksi dokter spesialis mata untuk mengurangi backlog kasus kebutaan di Indonesia. Ya. Terakhir nih dok, apa pesan dokter untuk generasi muda yang pengen jaga kesehatan mata dan yang punya cita-cita jadi spesialis mata seperti dokter? Ya, kita menjadi dokter spesialis mata berperan untuk membantu Indonesia mengurangi kebutaan, sehingga banyak warga negara Indonesia yang kembali lagi menjadi produktif setelah penglihatannya kembali baik. Seperti itu. Bayangin ya, kalau ada orang katarak itu dia kan buta. Nah, tentu kalau orang buta ini kan ada lagi yang menemani. Nah, padahal yang menemani itu siapa? Keluarganya, masih produktif dong. Tapi karena dia harus menemani pasien yang tadi buta, jadi dia kan kurang produktif. Sementara yang buta itu bisa aja masih produktif, ya kan? Jadi kalau sebenarnya seseorang itu dibikin kembali penglihatannya baik, nah dia bisa kembali produktif, kembali happy, beraktivitas, bersosial. Nah, sementara yang menemaninya itu juga sudah bisa kembali bekerja, iya, seperti itu. Wah, keren banget ya Sobat Prima. Ternyata kesehatan mata bukan cuma soal rambun jauh dan rambun dekat, tapi juga soal kebiasaan kita sehari-hari yang bisa berdampak jangka panjang loh. Dan dari cerita dokter hari ini, kita juga jadi tahu bahwa perjalanan menjadi seorang dokter spesialis mata itu bukan cuma soal akademik, tapi juga soal dedikasi, ketelitian, dan semangat untuk melayani masyarakat. Nah, buat kamu yang mungkin selama ini berpikir, dokter mata kerjanya cuma kasih kacamata ya? Ternyata lebih luas dari itu kan. Ada banyak aspek menarik, mulai dari deteksi dini, penyakit serius lewat mata, tindakan medis, hingga edukasi ke masyarakat. Nah,
buat Sobat Prima yang punya cita-cita jadi dokter spesialis mata dan ingin belajar dari institusi dengan kualitas unggul di bidang kedokteran, kamu bisa banget mempertimbangkan program pendidikan dokter spesialis mata di Unpri dengan didukung oleh berbagai keunggulan yang sudah disebutkan dokter tadi ya dok ya. Unpri menjadi wadah untuk langkah awal kamu. Why Unpri? Because Unpri The best choice.